Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, wah ini udah masih sebentar lagi, berapa hari lagi ini Cap Gome ini ya nggak? Sebentar lagi Cap Gome, kemudian juga masih dalam nuansa Ramadan. Wah pokoknya memang betul-betul ini ya, betul-betul istimewa untuk tahun ini. Karena awal puasa sama Imleknya juga kan kemarin deketan ya. Berdekatan. Beda, beti-beti gitu. Beda tipis, beda 2 hari deh. Kan tanggal 18 ya Imlek yang kemarin ya? Iya. 17, 18, 18, 19. Nah kalau kita juga kan mulai puasanya di hari Kamis ya. Ada juga sih yang di hari Rabu puasanya. Jadi untuk di Indonesia untuk tahun ini nanti lebarannya ada yang lebaran duluan, ada yang lebarannya belakangan 1 hari. Tapi itulah indahnya toleransi ya, walaupun berbeda-beda tapi kita tetap bersama-sama dalam takjil war. Sam sendiri gimana? Saya kemarin bilang, oh, saya mau bukber katanya, bukbernya buka bareng. Iya, bukber kan. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Iya, tapi di Hong Kong ini sudah Persiapan Cap Gome ya? Persiapan Cap Gome, jadi istilah Cap Gome itu hari terakhir, ya nggak? Jadi sebelum kita tinjau lagi tahun depan, ya. Oke, akhirnya kita sudah memasuki tahun kuda juga ya Sam ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah nggak sabar ya, aduh cepetan dong nih tahun kudanya cepat masuk gitu ya. Dan gimana nih ternyata nih untuk hari-hari awal-awal di tahun kuda sendiri Sam gimana nih kabarnya nih? Awal-awal tahun kuda sih kelihatannya bagus ya. Sini juga di Hong Kong juga sudah mulai beraktivitas ya, terutama minggu kemarin tuh kemarin hari Selasa, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Jadi dia orang tuh pilih hari untuk membuka kantornya. Oh. Bisa milih-milih gitu ya. Kalau saya sih pengennya yang kantornya hari Rabu aja, boleh nggak? Ada sampai tanggal 9 Maret baru buka. Ya ampun, lama banget ya. Lama. Liburannya ya. Iya, makanya. Aduh, boleh dong tuh ngantor di yang masuk ke tanggal 9 Maret ya. Tapi ngomong-ngomong kalau masih libur ya nggak, teman-teman dari Indonesia ya yang berjalan-jalan ke Hong Kong ya, they can visit Yau Ma Tei Police Station. Ini gedung polisi Yau Ma Tei, petualang sinematik ya nggak, gedung yang udah lama yang dibangun tahun 1922, bayangin aja. Oh. Dengan gaya arsitektur Edwardian Britania. Oh, dari zaman Inggris ya? Betul. Ya, merupakan salah satu dari sedikit kantor polisi perang yang masih bertahan di Hong Kong. Jadi ini boleh dikatakan historical building ya. Banyak film-film klasik Hong Kong yang mengambil gambar di luar gedung ini, menjadikan ikon film polisi dan kriminal Hong Kong serta menarik banyak wisatawan. Jadi saya kadang-kadang lewat ke situ ya bingung, ini rame kantor banget polisi ya. kok banyak, rame bener. Ternyata udah nggak dibuka, tapi untuk depannya aja motret-motret. Oh, kalau nggak kan pada ngapain ini orang-orang ke kantor polisi ya? Kalau nggak salah yang bentuknya itu yang kayak ada batu-batu begitu bukan sih Sam ya? Si yang kantor abu-abu polisinya ya, warna abu-abu ya. Kan kita Iya. pernah makan-makan kalau nggak salah depannya pas di kantor polisi itu ya, waktu saya ke Hong Kong beberapa tahun lalu, bener nggak tuh? Yang mana? Jalan sendiri kan.
Udah lupa kayaknya deh. Iya, tapi menurut saya itu menarik juga untuk dikunjungi, untuk foto-foto tentu saja ya. Dan untuk yang suka bangunan bersejarah pasti harus banget datang ke sana. Karena ini dibangunnya di tahun 1922 ya. 22. The Old Yau Mate Police Station. Belum jadi. Belum jadi, ini masih kakek nenek saya juga nih kayaknya. Tapi kan memang kalau film-film Hong Kong itu identiknya kan dengan film-film laga gitu ya. Pasti memang harus masuk ini si kantor polisi ini ya. Betul, harus dikunjungi ya. Iya. Motret-motret ya nggak? Oh iya, ini dulu saya banyak kan film Jackie Chan, Di Andy situ ya. Lau, yang ada di situ semuanya kalau kantor polisinya ya nggak? Oke. Dan Sam ya, kalau di Indonesia sendiri kan karena suasananya ini suasana Ramadan, seru banget. Ya orang-orang tuh semangat banget ya untuk tahun ini, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya, untuk takjil warnya juga, kemudian juga untuk ibadah sholat tarawihnya juga. Kemudian seperti biasa kan kita punya tradisi untuk berbagi ya. Jadi di masjid-masjid itu biasanya disediakan makanan pembuka atau takjil untuk orang-orang yang mau beribadah, itu bisa buka puasanya di sana gitu. Dan yang menarik, saya sendiri belum pernah ke sana nih. Jadi ada masjid yang sebetulnya diresmikannya itu ya masih relatif baru ya di tahun 2022, namanya Masjid Raya Syekh Zayed, dan ini merupakan hadiah dari Putra Mahkota Uni Emirat Arab Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Joko Widodo. Jadi di sana itu tuh masjidnya bagus banget, cantik banget ya, ala-ala di Timur Tengah. Dan kenapa saya sebut ini menarik? Karena setiap harinya di sana itu membagikan 14.000 sampai 20.000 takjil dan juga makanan berbuka untuk pengunjung setiap harinya. Wih, makan MBG lagi. Tapi kalau itu kan untuk anak-anak ya, kalau ini yang dewasa, bapak ibunya juga boleh. 20.000 tuh. 20.000. Se-RT, se-RW. Oh lebih, dan ini tanpa drama dan tidak ada masalah, insya Allah. Dengan teratur apa enggak? Oh dengan teratur loh, rapi banget. Jadi memang bukan cuma si Syekh Zayed aja masjid ini ya, tapi di masjid-masjid lainnya itu banyak banget yang memang menyediakan dalam jumlah yang puluhan ribu dan udah berlangsung sejak lama dan rapi sih, dan yang makan juga sehat-sehat aja gitu. Kalau takjilnya aja yang gratis ya, nggak makan intinya bawa sendiri gitu ya? Iya, tapi kadang-kadang ada beberapa masjid juga yang menyediakan makanan intinya juga. Misalkan di dekat rumah saya nih ada namanya Masjid Rahmatan Lil Alamin. Di sana tuh udah ada takjilnya, ada makan beratnya juga. Jadi kadang-kadang anak saya nih kalau lagi males makan, udah mau makan di masjid aja. Gitu. Tapi ya itulah sih semangat berbaginya. Dan termasuk juga yang saya dengar nih Sam ya, di masjid ini ya, Amar ya kalau nggak salah ya, di mana ada waktu itu makan dimsum. Oh iya, di dimsum Wancai. halal di Wancai ya. Di sana juga menjadi salah satu pusat untuk mbak-mbak PMI berbuka puasa dan beribadah di sana. Betul. Tapi bukan cuman dari Indonesia aja sih Sam, katanya juga dari mana ya? Dari Filipina, dari negara-negara lain, pada banyak juga ya pekerja-pekerja yang ada di sana ya. Iya, ada yang dari China juga, dari Xinjiang, gitu kan banyak kan orang Muslim kan ya. Jadi mereka kunjungin lah istilahnya ya masjid, terutama Masjid Wancai ya, karena Masjid Wancai itu ada restorannya kan, dibanding yang Masjid Tsim Sha Tsui. Masjid Tsim Sha Tsui itu hanya untuk ibadah aja. Nggak ada restorannya. Tapi memang kalau dari Victoria Park, tempat ngumpulnya mbak-mbak itu, masjid paling dekat ya memang masjid yang di Wancai ya Sam? Betul. Oke. Dan makanannya juga enak lah istilahnya. Makanannya juga enak-enak ya. Kebayang ya kalau di sana tuh ketika bulan Ramadan tuh ramainya kayak mana ya? Nggak tahu tanggal 18 kan, 18-19 ya, mungkin jatuhnya pertengahan minggu kali ya. Jadi mungkin anak-anak harus tunggu minggunya untuk
dandan ya nggak, makan ya nggak, pesta ya nggak, kayak gitu. Iya. Oke, tapi saya yang untuk penasaran nih pendengar yang ada di Jakarta, seperti apa sih keseruan atau keramaian dari Ramadan di Hong Kong? Ya, mungkin nggak seramai yang ada di tanah air ya pastinya ya. Karena kan namanya juga Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia kalau dibandingin dengan Hong Kong. Tapi saya yakin nih, karena banyak mbak-mbak PMI dari Indonesia, ada perbedaan nggak sih Sam, kerasa ya? Perbedaan pasti ada, Pasti ada ya? pasti ada. Pasti Ya ada. nggak? Dan kalau mau tahu Ya. seperti apa, kita mau bincang-bincang bersama dengan salah satu pekerja migran Indonesia, Mbak Lutfiana Wahid. Kita mau cerita-cerita nih mengenai keseruan, kemeriahan, dan seperti apa rasanya berpuasa jauh dari tanah air di Hong Kong. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tadi saya sudah cerita-cerita bersama Sam ya, kalau di Indonesia, di Jakarta, wah namanya negara dengan umat muslim terbesar di dunia, Ramadan betul-betul terasa, mulai dari subuh hingga tarawih, bahkan juga masjidnya sepertinya hampir 24 jam ramai, ada takjil war dan segala macam. Tapi bagaimana sih suasana di Hong Kong? Saya mau berbincang-bincang bersama dengan salah satu pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, Mbak Lutfiana Wahid. Mbak Lutfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Wahid, pekerja migran yang berada di Hong Kong. Apa kabar semuanya Indonesia? Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Lutfi juga semangat banget nih di Hong Kong ya. Sehat dan ceria banget nih wajahnya nih. Alhamdulillah. Kalau di Hong Kong sendiri tuh puasanya sejak hari apa Mbak, kalau Mbak Lutfi? Kalau puasa di Hong Kong mengikuti info dari Islamic Union of Hong Kong. Jadi kita mulai puasanya tanggal 19 Februari. Oh itu hari Rabu ya kalau nggak salah ya? Iya. Oh oke. Jadi di sana ini ya apa namanya seragam gitu ya. Kalau di Indonesia kan cukup beragam ya. Iya, di sini kompak. Ada yang Rabu, ada yang Kamis gitu. Mengikuti pengumuman dari Islamic Union of Hong Kong. Kalau di Indonesia itu seperti MUI begitu. Ya, oh oke. Kemudian Mbak, di sana tuh ada nggak sih keramaian atau keseruan seperti takjil war, kemudian juga sholat tarawih berjamaah atau gimana? Yang paling disukai di sini kalau Ramadan itu ada iftar, ya takjil itu ya, iftar berjamaah, iftar yang diberikan di masjid. Setiap masjid memberikan buka bersama secara gratis. Biasanya seperti itu ya. Kayak terutama saya paling sering di Masjid Amar Wanja ya. Di sana selalu menyediakan iftar. Mungkin untuk hari Minggu, paling banyak hari Minggu itu sekitar tadi malam sekitar 500 porsi. Kebetulan yang menghitung teman saya. Beliau juga volunteer mualaf yang bagian menghitung dari lantai 1, lantai 5, lantai 6 dan lantai 8 itu dipakai untuk acara iftar. Oh oke. Nah itu kemarin berapa jumlahnya Mbak untuk ini 500 ya? Iya, 500 ya. Kemarin saya nggak ngambil video yang di atas karena kan saya juga kemarin baru datang dari airport. Jadi waktunya sangat udah mepet maghrib, jadi saya nggak sempat naik, nggak lihat kondisi di atas, cuma saya ngelihat di lantai 5 full. Kalau di lantai 5 kan lokasinya kantin, jadi duduk di kursi gitu. Tapi untuk lantai 6 itu seminar room, duduk prasmanan gitu ya. Di lantai 8 itu juga duduk di bawah teman-teman Indonesia juga. Kalau menunya apa? Kalau kita kan di sini harus banget ada yang namanya gorengan pakai sambal kacang. Oh, kalau gorengan ada. Itu ciri khasnya makanan Pakistan yang apa ya? Samosa itu ya. Itu pasti ada. Terus buah, kurma, minuman khasnya
milk tea itu disediakan dari kantin masjid. Nasinya nasi tadi malam nasi kare sapi. Pokoknya menunya nggak beda jauh. Misalnya minggu kemarin menu kare sapi, terus besoknya mungkin kare ayam, kare ikan, ya muter lagi ke kare, tetap kare. Tetap segala kare ya. Tapi Mbak itu Iya. hanya hari Minggu aja atau memang setiap hari memang ada iftar bersama? Setiap hari. Setiap hari, luar biasa. Itu Ya, yang menyelenggarakan itu apakah dari termasuk juga masyarakat Indonesianya seperti Mbak Lutfi juga banyak terlibat? Saya cuma bantu-bantu aja sih. Oh, Iya. oke. Tapi Mbak, kenapa di sana adanya samosa? Nggak ada tahu isi atau bala-bala atau apalah itu kan pasti Ada sih, oncom ada. gitu kan? Kalau kayak Combro. teman-teman membawa dari rumah gitu ya, ada. Tapi untuk dimakan orang banyak kan masjid nggak Nggak cukup menyediakan ya. makanan Indonesia. Oh, memang nggak disediakan makanan Indonesia. Jadi Ya, kalau teman-teman makanan halal halal yang penting food halal yang- aja ya. Kalau Ya. misalkan rindu sama makanan Indonesia itu suka menyelenggarakan buka puasa bersama juga nggak sama sesama teman-teman di PMI? Banyak sih kayak majelis-majelis, organisasi Indonesia itu selalu ada. Tadi malam saya juga diundang, tapi karena saya ada janji ketemu sama teman-teman yang di masjid, jadi saya harus kembali ke masjid gitu ya. Karena kalau masjid kan tempat paling enak untuk ketemuan sama Iya. siapapun, udah ketemu di masjid aja gitu. Tapi harus kemana-mana kan, kalau di masjid mau sholat maghrib, mau sholat taraweh, nggak kemana-mana, tetap di masjid. Tapi kalau untuk ketemuan teman-teman ngajak buka bersama di tempat lain jauh dari masjid, itu sangat repot. Sayang ya nggak ikut tarawih ya. Sayangnya kan ikut buka bersama tapi nggak bisa sholat maghrib berjamaah. Itu saya nggak mau rugi seperti itu. Betul. Jadi kalau buka bersama harus ada sholat maghrib berjamaah. Jangan sampai kita membatalkan puasa, buka bersama terus sholat maghribnya tertinggal. Benar. Sayang banget kan. Iya, tapi Mbak aku tuh sempat dengar-dengar ya dulu tuh apalagi dari PMI-PMI yang memang kerjanya tuh udah lama banget gitu di Hong Kong ya. Dulu-dulu tuh bahkan ada yang PMI itu dilarang berpuasa sama majikannya karena khawatir takutnya sakit atau pingsan atau apa gitu. Kalau sekarang Mbak sendiri ngeliatnya gimana sih? Apakah memang sudah mulai Ya, banyak informasi atau Masih ada. Oh, masih ada ya? Masih ada aja yang seperti itu, tapi kan kita tuh tetap harus menyampaikan ya, menyampaikan bagaimana orang berpuasa, dan kita sampaikan dari segi manfaat dari puasa sendiri. Kan bisa di Google manfaat puasa. Bahkan dokter kan juga mengatakan kalau puasa itu sangat baik untuk kesehatan ya. Nah, terus kita juga menyampaikan ini puasa setahun sekali orang Islam. Pelan-pelan majikan paham. Oh, oke. Tahu. Dan termasuk Mbak Yang penting komunikasi. komunikasi dan majikannya Ya, Mbak Lutfi ini komunikasi. termasuk yang mendukung ya, yang mensupport ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk misalkan sholat tarawih gitu, apakah memang hanya hari Minggu aja ketika libur, atau teman-teman boleh bisa di sana juga mungkin untuk menyelenggarakan tarawihnya susah nggak sih Mbak? Kalau Berjamaah? mayoritas kalau sholat tarawih ya pas hari libur, Hari soalnya libur kan ya. malam ya. Terus rumah teman-teman kan Terlalu jauh nggak ya. semuanya jauh-jauh ya. Biarpun ada beberapa masjid tapi nggak bisa lah kalau untuk setiap hari gitu ya. Betul. Soalnya kan ikut kerja ya, ikut orang. Kan setiap orang punya batasan masuk rumah harus jam berapa. Kalau saya sendiri masuk rumah jam 9. Otomatis kalau mau masuk rumah jam 9, saya jadi Mia. Iya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Neneknya sakit. Apanya? Oh, neneknya sakit. Nggak apa-apa, Oh, lagi nggak masuk apa-apa. toilet dia. Oh, lagi masuk toilet. Iya, soalnya lagi suruh ya. Oke, lucu banget kakeknya. Kakek. Ya nggak apa-apa, dia sering kalau saya video call juga nengokin kamu sama siapa Oh gitu. iya, gitu. Oh, dia sangkanya kita lagi video call aja ya kayaknya dari tadi ya. Iya. Lucu banget sih. Kuancola. Alhamdulillah sih kalau majikan saya pengertian gitu. Yang penting udah selesai kerja gitu.
Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Iya ya, sorry. Nggak apa-apa. Eh, Oke, Mbak Lutfi, terus di suasana Hong Kong yang memang berbeda sama di tanah air ya, atau di kampungnya Mbak Lutfi sendiri, kampungnya di mana sih Mbak? Saya asli Malang, Pindad. Oh Malang ya, itu kan ramai banget ya di sana ya. Nah ketika di Malang itu ada nggak sih ketika di sana tuh kan udah 10 tahun ya Mbak Lutfi di sana ya. Setiap Ramadan itu apakah memang merindukan suasana Ramadan di tanah air atau di kampung gitu, ada rasa-rasa kangen nggak sih? Kalau kalau tanya soal itu saya pastikan semuanya rindu di kampung lah ya. Apa bisa sahur sama keluarga. Kan suasananya untuk sahur jelas berbeda ya. Kita kan namanya ikut orang ya harus pelan-pelan. Ada juga yang nggak boleh nyalain lampu. Iya. Gelap-gelapan, pakai lampu HP itu ada. Ya ampun. Ya apa ya, sangat ya, tapi buat kita itu sebuah tantangan ya. Nggak pernah namanya berkecil hati, tapi kalau udah ketemu hari Minggu ketemu temen gitu, buka bersama bareng ya, semuanya sedih tuh hilang. Jadi pelipur lara ya. Iya. Oke. Tapi yang aku seneng dari Hong Kong ya, Hong Kong itu kan makanannya tuh relatif apa ya, bisa mengobati rasa kangen sama Indonesia karena banyak restoran Indonesia, terus mau cari misalkan mau masak masakan Indonesia juga bahan bakunya itu tuh juga gampang gitu ya. Jadi dibanding negara lain tuh kayaknya untuk rindu-rindu makanan atau takjil-takjil tuh nggak terlalu susah karena bisa bikin sendiri ya Mbak Lutfi ya. Iya, alhamdulillah. Bahan-bahan juga mudah, banyak toko Indonesia di sini. Jadi udah masak apa aja nih Mbak selama Ramadan ini nih? Oh, kalau saya sih orangnya Nggak terlalu nggak masak-masak. Oh, oke, baik. Iya. Mbak Lutfi nih sebenarnya aku senang banget ngobrol-ngobrol karena bisa tahu seperti apa suasana Ramadan di sana, dan apalagi juga nanti setelah ini pendengar ya dan pemirsa kita bisa menyaksikan seperti apa keseruan di Masjid Wancai pada hari Minggu kemarin. Tapi terakhir sebelum mengakhiri kebersamaan kita, Mbak Lutfi ada pesan-pesan nggak atau harapan yang ingin disampaikan di bulan Ramadan ini? Buat teman-teman yang berpuasa, saya mengingatkan untuk di saat buka puasa minum air putih yang banyak, sahur juga minum air putih yang cukup karena tubuh kita kan 75% air. Kalau itu kalau saya, kalau nasi nggak begitu, soalnya kalau saya makan nasi ngantuk. Ya air, makan buah itu. Terus jangan lupa membayar zakat fitrah. Oh iya, penting banget. Membayar zakat fitrah setahun sekali cuma $30. Murah kan? Dibanding kartu telepon yang kita beli. Oke, sangat murah sekali. Jangan lupa bayar zakat fitrah, bayar zakat mal, sedekahnya mumpung bulan Ramadan bisa hubungi saya. Wih, oke. Karena Mbak Lutfi ini juga ini ya aktif di berbagai organisasi termasuk untuk pengumpulan zakatnya sendiri ada di Hong Kong ya. Iya. Oke, baik. Untuk pengumpulan zakat bisa di Dompet Duafa, bisa di Islamic Union. Oke. Volunteer Dompet Duafa juga banyak gitu untuk pemayar zakat. Baik Mbak Lutfi, semangat terus untuk kerjanya, semangat puasanya. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan yang terbaik dan juga bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ceritanya yang hangat dan menyenangkan ini. Terima kasih juga kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Seru juga ternyata ya Ramadan di Hong Kong ya Sam ya. Iya, seru ya. Yang penting tuh mereka tuh bisa puasa ya nggak, ngikutin ya keadaan yang di Indonesia ya nggak. Dan ternyata sekarang tuh udah nggak banyak lagi yang dilarang gitu ya karena mungkin semakin populer ya. Kalau dulu kan ada yang takut mbaknya pingsan atau nggak makan gitu, ternyata saking sekarang sudah banyaknya masyarakat Indonesia udah tahu ternyata puasa itu nggak apa-apa gitu. Lebih banyak pengertian lah istilahnya ya, dari majikan. Keren. Terus Sam ada kegiatan atau keseruan apa lagi nih Sam di Hong Kong nih Sam? Iya, ini ada pameran lampion Imlek Hong Kong
ya hingga 15 Maret. Ya, di Hong Kong jadi masih ada suasana ini. Cap Gomeh sekarang udah lewat ya. Jadi pameran lampion Imlek Hong Kong. Ya. Itu pameran lampion yang memukau ini menggabungkan berbagai elemen WBTB Hong Kong, memungkinkan pengunjung merasakan pesonanya dan merayakan tahun baru Imlek bersama. Ya, kuda bersemangat dan tahun kuda bersemangat dan WBTB membawa berkah tahun baru. Master pembuatan kerajinan kertas senior Bapak Mo Chok Kei menciptakan lampion-lampion indah dengan tema kuda bersemangat, dan WBTB membawa berkah tahun baru, menampilkan kuda, kelelawar, dan singa, serta memadukan keahlian tradisional dan elemen WBTB lainnya ke dalam perayaan festival. Oke, jadi WBTB ini adalah warisan budaya tak benda ya, atau kalau dalam bahasa Hongkongnya Hong Kong Intangible Cultural Heritage ya Sam ya. Mereka adalah Hong Kong ya, keahlian tradisional pembuat lampion. Jadi ternyata membuat lampion aja tuh nggak bisa sembarangan ya Sam ya, ada Betul. diturunkan dari ada ininya ya, petunjuknya, ada bukunya, dan itu sudah berlangsung selama ribuan tahun gitu kali ya Sam ya. Betul. Wah, bikin lampion aja nggak main-main, beda sama yang lampion yang di pasar sih ya. Ternyata di Indonesia tuh banyak ini ya, lampion-lampion ya. Iya. Ini kali juga ya, ternyata tuh bagus sekali itu. Ternyata kemarin seru saya ya. kunjungin. Iya, yang Iya, kan di episode lalu tuh yang spesial Imlek itu saya sempat ceritakan sama Sam ya. Kalau lampionnya tuh di Bundaran HI tuh rame Bundaran HI, banget. waduh Kan? itu macetnya bukan main itu. Terus udah gitu di bawahnya Transjakarta ada cherry blossom itu kan. Ada berbagai lambang-lambang sio. Makanya saya lihat, wah seru banget sih untuk Imlek tahun ini tuh betul-betul rame dan berkesan. Saya ikut seneng banget nih. Ikut seneng ya? Ikut seneng dong, karena meriah banget, jadi cantik banget gitu. Suasananya tuh berbeda banget. Semua serba merah di Bundaran HI. Ya, jadi ya untuk teman-teman semua yang mau menyaksikan lampion-lampion Imlek di Hong Kong ya, sampai tanggal 15 Maret ya. Tapi lampionnya sama nggak sih Sam sama yang saya melihat di Bundaran HI nih? Lain, ini lebih canggih. Oh lebih dibanding canggih ya? lampion. Oh berbeda lampionnya ya? Iya, kalau yang di Jakarta kecil-kecil gitu, digantung di pohon. Iya, kalau ini tuh kayak gini ya, dari bahannya, dari kain atau dari kertas ya tadi katanya? Dari kertas. Dari kertas ya. Dari kertas. Wah keren. Oke pendengar, kita akan berjumpa kembali dengan beragam informasi dan topik lainnya di Halo Jakarta, Halo Hong Kong edisi selanjutnya, masih dalam suasana Ramadan juga dan dalam menyambut Cap Gomeh juga ya. Udah lewat Cap Gomehnya ya kalau minggu depan ya. Kalau minggu depan udah lewat. Udah lewat ya. Tanggal 3 apa tanggal 4 ya Cap Gomehnya ya, lupa saya. Oke, berarti tinggal beberapa hari lagi. Jadi hari, ya. yang sudah mau masuk kerja ya, akhirnya ya, nanti akan kita tetap temani terus di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Jadi tetap bersama kami. Saya Skarsari undur diri. Dan saya Sam di RTHK. Bye. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.